Monggo Ustaz. Yang Ayo, oke. Ya, untuk mengawal ini, ya langsung aja ya. Tadi kan sudah bahas secara umum. Ada poin yang menarik bagi saya itu. Ya ada sih beberapa yang menarik, cuman kita percikan satu ke permukaan. Terkait Mulkan Jabriyah. Jadi ini paradigma baru menurut saya. Ternyata Mulkan Jabriyah menurut hadis yang kedua tadi, jika dibahas secara tata bahasa Arab itu masih merefer tentang bahwa itu adalah tetap khilafah gitu ya. Maksudnya dari segi runtutan bahasa tadi yang saya tangkap. Berarti kan tadi memaksa bahwa sistem Islam itu sudah nggak bisa dipakai lagi dengan sistem ini, atau memakai sistem yang baru, atau kita bahas sistem selain Islam atau sistem hukum, termasuk republik mungkin. Nah, itu berarti ternyata itu masuk dalam, itu masih khilafah sebenarnya kan. Nah itu juga sempat ada ke permukaan itu kan dulu saudara-saudara kita juga ada yang bicara gitu ya. Kita ini kan sudah khilafah kan? Ngapain teriak-teriak khilafah lagi? Loh ternyata ada titik temu. Ya. Ada ternyata yang selama ini terkesan ada yang ngadu-ngadu gitu. Ternyata bisa dicari titik temu. Benar apa enggak? Mohon penjelasan. Ya, jadi ketika menyampaikan kita ini sudah khilafah, dan ketika menyampaikan itu memang serius ingin melaksanakan sistem khilafah, sistem pengganti, maka masih bisa ditemukan titik temu di mana bahwa sistem khilafah yang dikehendaki itu adalah sistem khilafah namun yang mengikuti manhaj kenabian. Nah, kenapa kok disebut mengikuti manhaj kenabian? Karena sistem khilafah yang mengikuti manhaj kenabian inilah yang mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah untuk adzu bin nawajid. Gigitlah dengan gigi geraham. Nah, maka ketika sistem khilafah ini tidak mengikuti manhaj kenabian, dia tidak termasuk adzu bin nawajid. Tidak mendapatkan amal untuk digigit sebagaimana digigit dengan gigi geraham, tidak boleh dilepas. Nah, artinya bahwa ini yang benar-benar benar. Kalau kata Upin itu kan betul. Nah gitu. Jadi betulnya nadanya beda. Betul. Bukan betul. Ini kalau betul hanya membenarkan, ini beda. Betul. Jadi betulnya itu memang betul. Nah gitu. Benar. Lalu bagaimana dengan khilafah yang Mulkan Adzan dan seterusnya? Bukan. Dalam mengikutinya. Nah, maka dalam mengikutinya dia kembali kepada wa in tanaza'tum fi syai', kata Allah, apabila kalian mengalami sebuah perselisihan fi syai'in, terhadap segala hal. Jadi mohon maaf kalau kemudian syai'in ini Al-Fakir maknai dengan segala hal, karena syai'in ini menggunakan kalimat nakirah umum. Jadi syai'innya ini bimana apa saja. Apabila berselisih dalam apa saja, farudduhu ilallahi wa rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Nah, ini caranya, cara mengikuti selain alam haji nubuwah. Nah, gitu. Orang yang bilang tadi itu, ini kan sudah khilafah. Nah, yang harus dijelaskan adalah kita itu mau menegakkan khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Ketika ditanya khilafah yang seperti apa, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah,
Bani Utsmaniyah, tidak semuanya. Sebab kita hanya akan berusaha untuk menegakkan khilafah ala minhajin nubuwah. Sebab khilafah ala minhajin nubuwah inilah khilafah yang mendapatkan rekomendasi oleh Rasul adzu bin nawajid. Nah, gitu. Kenapa Rasul kok nggak bilang yang langsung meniuti nubuwah? Tidak bisa, karena nubuwah ini ya hanya seorang nabi yang dituntun oleh wahyu. Sementara khilafah ini adalah manusia biasa yang tidak dituntun oleh wahyu, tapi manusia yang mengikuti manhaj orang yang mendapatkan wahyu, yaitu mengikuti manhaj nabi. Nah, itu. Ini yang sudah dijamin oleh Rasulullah, mengikuti beliau ya khulafaur rasyidin atau khalifah yang empat. Sementara yang kesini sampai belakang nggak ada yang dijamin oleh Rasul untuk mengikuti manhaj kenabian tadi. Meskipun dalam amalnya benar apa salah, ini amalnya wahisabuhum ala Allah. Bukan urusan kita untuk menilai amal orang per orang, tapi iya. Nah, begitu. Berarti gini ya, Kiai. Kita tuh jika ingin mendakwakan khilafah secara serius, justru semakin friksi-friksi itu justru bisa diatasi. Bisa diatasi gitu. Tidak serta-merta karena berbeda pandangan langsung kita anti. Aja diskusinya. Jadi misalkan yang saya tangkap dari penjelasan ini, ya, saya tangkap dari penjelasan Kiai tadi, jika ada yang berbicara seperti itu, ini sudah khilafah ya kita iyakan saja. Iya, betul. Iya gitu. Memang hanya saja khilafah yang tidak dikehendaki oleh Rasulullah. Jadi penggunaan diksinya itu bisa diatur gitu ya. Nggak serta-merta bukan gitu. Iya. Menjauhkan saudara. Iya. Clear kan? Gitu. Oke. Bagi pemirsa yang ingin diskusi bareng, silahkan kami tunggu. Boleh open video, open mic. Mungkin sedikit Satria. Kayak gimana? Jadi kenapa kemudian orang yang menyebut bahwa sekarang ini sistem sudah apa itu pada guyonan? Karena secara hakikat mereka tidak mau sistem ini disebut sistem khilafah, karena mereka menyebut sistem ini sistem republik, sistem yang sudah final. Sistem yang sudah final yang menjadi kesepakatan para pendiri bangsa menurutnya, sehingga ketika kemudian dia hanya sekedar menyebut ini kan sudah sistem khilafah, ini sebenarnya ejekan, bukan keseriusan dalam menyampaikan. Baik. Oke, silakan para pemirsa dakwah Bandar Lampung. Ada yang ingin ditanyakan? Bisa dilihat tampilan pemirsanya. Bisa. Nah, itu ada Kiai Bambang. Assalamualaikum Kiai. Ada yang mau didiskusikan Kiai Bambang? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kiai Bambang. Ya, monggo Kiai. Suara. Nah, ngomong. Ya, monggo Kiai Bambang. Oh iya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah mungkin menanggapi atau sharing terkait dengan khilafah yang saat ini sedang santer dan sudah mendunia bergaung suaranya.
banyak di antara terutama masyarakat di Indonesia, terutama tokoh-tokoh ulama bahkan yang memandang sejarah khilafah itu buruk gitu. Mengasumsikan atau memanifestasikan khilafah itu buruk, bahwa banyak khalifah itu terbunuh, diracun dan lain sebagainya. Itu dijadikan acuan oleh mereka. Dan banyak statement-statement buruk atas dasar kebencian mereka kepada khilafah itu yang akhirnya menjadi framing buruk terhadap adanya khilafah. Ironis sekali memang karena statement itu dikeluarkan dari lisan bahkan seorang kiai ulama, bahkan ulama yang terdekat dengan saya pun di daerah saya itu ya begitulah. Dan lebih ironis lagi kalau kita dengar justru orang barat itu sama seperti halnya secara membuktikan yang diungkap oleh Will Durant itu menyatakan sepanjang masa kekhilafahan Islam itu justru para khalifah itu telah memberikan keamanan kepada manusia yang hingga batas yang luar biasa besarnya, menyediakan berbagai peluang bagi siapapun yang memerlukannya, memberikan kesejahteraan selama berabad-abad dalam kekuasaan wilayah yang belum pernah tercatat fenomena seperti itu setelah masa mereka. Pendidikan menyebar luas hingga berbagai ilmu sastra, falsafah dan seni mengalami kejayaan luar biasa yang membuat Asia Barat sebagai bagian dunia yang paling maju peradabannya selama 5 abad. Ini paradoksal sekali yang diungkapkan oleh lisan para sebagian ulama mungkin yang sudah terpapar sekulerisme dan liberalisme dengan ungkapan seorang Will Durant ya, dari The Story of Civilization. Ini adalah sangat paradoksal sekali. Dan ketika dihubung-hubungkan sejarah dulu, ketika saya sendiri gitu ya, di zaman sekarang ini sangat sulit sekali untuk mengembangkan ilmu pengetahuan karena terbentur dengan kesibukan mencari kehidupan gitu, kesejahteraan. Sementara zaman kekhalifahan dulu banyak justru ilmuwan-ilmuwan itu muncul di abad kehilafahan itu karena mereka tidak memikirkan untuk mencari untuk kesejahteraan hidup, mencukupi kebutuhan hidupnya. Mereka itu hanya bergulat dengan pena, buku, kitab dan lain sebagainya karena kesejahteraan itu sudah ditanggung gitu oleh khalifah, oleh kepemimpinan khilafah saat itu. Nah, sekarang ini maka sangat sekali ketika kami ini merindukan berdirinya khilafah supaya bisa mengkaji ilmu itu lebih dalam gitu, bisa banyak waktu untuk mengkaji ilmu sejarah dan sains dan lain sebagainya. Nah, ini yang dirasakan secara pribadi saja seperti ini. Ya mungkin ini sharing lah, menghadirkan dua pandangan yang sangat berbeda dengan sangat ironis sekali terhadap khilafah di kalangan ulama sendiri yang justru seharusnya menjadi benteng utama untuk kembalinya khilafah ini tegak, justru membuat framing buruk terhadap khilafah itu sendiri. Sementara orang-orang di luar Islam sana banyak sekali yang kita sudah tahu itu justru memandang khilafah ini adalah abad sukses atau masa-masa emas itu didulang atau dibentuk ketika kekhilafahan itu menguasai dunia ini. Ini tuh sementara untuk sharingnya.
Allahu a'lam bishawab. Ya, gimana tanggapan? Iya, jadi ini bagian dari. Assalamualaikum. Afan telat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi apa yang disampaikan oleh Kiai Bambang tadi ini adalah realitas yang terjadi di negeri-negeri kaum muslimin di fase akhir, di mana propaganda Barat itu benar-benar telah menguasai sakofah mereka, itu betul-betul sudah mampu rata gitu di dunia kaum muslim, sehingga umat Islam ini dalam melihat sejarahnya sendiri itu yang tampak itu yang buruknya saja, baik-baiknya nggak tampak. Nah, beliau sampaikan tadi Wilduran itu karena beliau meneliti dari realitas sejarah yang sebenarnya, sementara kaum muslimin ini di dalam buku-buku sejarahnya itu lebih banyak mempelajari tentang Eropa. Nah, sejarah Islamnya itu yang disampaikan adalah sejarah tentang keburukan yang terjadi. Padahal sebenarnya baik dan buruk itu di setiap masa kan ada. Itu adalah sesuatu yang natural. Baik dan buruk itu akan selalu ada dan selalu terjadi. Hanya saja yang menjadi beda saat syariat Islam ditegakkan, maka yang buruk itu benar-benar akan dihukum. Nah, gitu. Itu yang pertama. Jadi yang pertama ini adalah bentuk kemenangan propaganda Barat, propaganda kafir terhadap kaum muslimin, sehingga umat Islam itu sendiri buta terhadap sejarahnya. Nah, yang bisa melihat sejarahnya justru orang-orang orientalis. Kenapa dia bisa melihat? Karena dia tidak melihat sejarah yang dibagi, sebab dia tahu sejarah itu palsu semua, maka dia buka, dia ungkap, dia kaji sejarah yang sebenarnya. Nah, ini yang pertama berkaitan dengan, maka sampai ulama yang disebut dengan ulama sekalipun itu teracuni, terinfiltrasi pemikirannya. Jadi dia lebih percaya kepada berita bahwa khilafah itu buruk, ya, wis berdarah-darah dan lain sebagainya, dibandingkan dengan kemudian ada orang yang memberitakan tentang masa emas dan lain sebagainya. Yang kedua, untuk yang saat ini bagaimana agar kerinduan kita, sebagaimana beliau sampaikan, rindu ingin kembali tegaknya khilafah agar kemudian bisa menikmati belajar, bisa menikmati menimba ilmu, bisa menikmati kehidupan ini untuk meningkatkan takarrub kepada Allah, karena kewajiban dasar kehidupan, ya ini kebutuhan primer sandang, pangan, papan ini dicukupi oleh negara, tidak seperti kondisi yang sekarang. Kondisi yang sekarang ini kondisi yang luar biasa. Sandang, pangan, papan susah karena pekerjaan susah, akan tetapi impor pekerja dari luar. Nah, ini kan sesuatu yang zalimnya luar biasa. Maka inilah yang disebut dengan Jabriyah, memaksa umat Islam untuk meninggalkan sistem Islamnya, meninggalkan syariat Islamnya, dipaksa untuk menggunakan sistem buatan manusia, buatan orang kafir, yang kemudian secara nyata di depan pelupuk mata ini sama sekali jauh keberpihakannya terhadap Islam. Bukan hanya Islam, tapi kepada seluruh umat manusia secara keseluruhan, baik Islam maupun non-Islam, ini tidak ada keberpihakannya. Kemana arah keberpihakannya? Keberpihakannya hanya kepada mereka yang memiliki modal besar, alias cukong. Nah, gitu. Maka kalau kemarin ada yang teriak-teriak juga, ini gosip. Kalau cukong digendong-gendong, ya
kan? Kalau cukong digendong-gendong. Ini kalau yang lain baru mengucapkan ahlan wa sahlan kepada dzurriyyat Rasulullah sudah langsung. Nah, ya itulah. Ini Jabriyah. Maka Jabriyah ini harus segera diberesin. Nggak usah dikasih waktu. Ini umat ini harus bangkit. Umat harus bangkit. Jadi gini ya, yang saya tangkap tadi, kenapa ada perbedaan terkait pandangan ulama tentang justru khilafah kepada Allah adalah sesuatu yang mulia gitu ya. Ternyata ada Sakofah Barat, ada Sakofah Barat yang berhasil menjajah kita masuk ke ubun-ubun lah istilahnya, sehingga kita melihat tuh dari sudut pandang mereka gitu. Nah, jadi kita melihat menurut mereka buruk, ya menurut Sakofah Barat pun buruk yang dimiliki kita misalkan gitu. Nah, ternyata seperti itu. Dan juga yang saya tangkap tadi bahwa saatnya sekarang itu kan sudah paham bodohnya sistem yang bukan sistem alami Islam, sistem yang dipaksakan kepada umat Islam, demokrasi gitu ya. Betul. Dan sebenarnya juga membuka cakrawala sebenarnya menurut saya pribadi kan, yang lagi viral ini kan yang buku yang dibaca itu, ya, How Democracy Died. Dan itu kan memang dari buku itu kan dibilang demokrasi sudah mati. Ya, kalau demokrasi sudah mati kok khilafah belum tegak? Ya, itu kan faktanya sudah mati menurut buku itu. Nah, gitu berarti khilafah itu nggak nunggu demokrasi mati, tapi emang harus ditegakkan. Betul. Gitu ya. Betul. Nah, gitu. Jadi emang umat harus berpikir seperti itu, aktif. Emang secara fakta, secara penelitian demokrasi sudah mati. Nah, tapi khilafahnya belum tegak. Sama sebenarnya kan bagaimana ketika Rasul dulu kan sampaikan ya. Masa nubuah ini akan berakhir sesuai dengan kehendak Allah. Dan akan ada khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Apakah kemudian ketika baginda Nabi wafat terus langsung ganti? Kan tidak. Ada proses yang dilakukan oleh umat, di mana para sahabat lebih mendahulukan untuk bagaimana mencari pengganti pemimpin yang akan memimpin umat dibandingkan dengan mengurus jenazah. Ini bahkan proses yang harus dilakukan. Kegiatan yang dilakukan. Nah, sebagaimana kemudian ini disampaikan bahwa saat sistem Jabriyah ini runtuh, maka akan kembali khilafah ala minhajin nubuwah, juga tidak bisa terus ditungguin sambil main dadu, ya kan, ditungguin sambil zikiran doang. Tidak bisa, harus ada proses. Proses apa? Proses mengembalikan sakofah Islam, karena umat saat ini sedang teracuni pemikirannya, sakofahnya dengan sakofah barat. Maka ini yang pertama-tama dilakukan oleh umat harus diberesin dulu ini, dicuci bersih. Makanya wajar kalau ada orang yang bilang dicuci otak itu. Ya memang dicuci otaknya ini, biar bersih kotoran-kotoran sakofah barat itu. Iya, nah ini masalah. Harus dicuci memang otaknya. Nah, dicuci agar tidak lagi berisi dengan sakofah-sakofah barat yang meracuni, ganti dengan sakofah Islam, sehingga umat ini semuanya bergerak melakukan amal proses menyambut kematian demokrasi dengan tegaknya khilafah. Takbir. Allah.